Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adewi Mas Ayu dengan NIM 121210221. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisis debit banjir rencana di Kabupaten Lampung Selatan. Sistem drainase merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan upaya pengaliran air, baik air permukaan atau aliran maupun air tanah atau groundwater dari suatu kawasan. Sistem drainase merupakan salah satu elemen penting pada suatu kawasan pemukiman. Kawasan perumahan yang tertata dengan baik juga harus mempunyai sistem drainase yang dapat mengurangi atau membuang kelebihan air pada suatu kawasan atau lahan agar tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungan pemukiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan debit banjir rencana di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan menerapkan metode rasional. Pada perencanaan saluran drainase dilakukan analisis terhadap daerah tangkapan air atau DTA yang berada pada salah satu pos hujan yaitu pH 035. Namun dikarenakan pada tahun 2013 dan 2020 pada pH 035 terdapat curah hujan maksimum yang lebih dari 150 mm per jam, maka dilakukan perhitungan aljabar dengan data pos hujan terdekat yaitu pH 034 dan pH 113. Data hujan diambil pada tanggal, bulan, serta tahun yang sama. Kemudian data tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan banyak data. Bencana banjir telah menjadi persoalan tiada akhir bagi manusia di seluruh dunia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dapat dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi komponen penting dalam perencanaan infrastruktur bangunan. Dalam merencanakan saluran drainase perlu diperhatikan tata letak cekungan agar ruas jalan tetap kering meskipun kelebihan air, sehingga air permukaan tetap terkendali dan tidak menimbulkan hambatan bagi pengguna jalan. Hidrologi merupakan salah satu siklus yang sangat berperan penting dalam mengatur pergerakan, distribusi, dan kualitas air. Dengan mengetahui tentang siklus air, maka dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang berhubungan dengan air, misalnya manajemen air, pengendalian banjir, perencanaan bangunan air. Tidak dapat memprediksi jumlah hujan yang akan turun. Siklus hidrologi merupakan siklus daur ulang air yang dimana air berputar, yang awalnya air yang berada di sungai, laut, dan muara mengalami evaporasi menjadi awan dan mengalami kondensasi, terakhir mengalami presipitasi yang akhirnya kembali menjadi air. Proses ini berlangsung terus-menerus untuk menjaga keberlangsungan kualitas air. Oleh karena itu, seorang ahli pada bidang keairan harus mengerti siklus air karena salah satu hal yang penting. Adapun metodologi penelitian, yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data yang diperlukan berupa data curah hujan tahun 2013 dan 2020 dari pos hujan terdekat yaitu pH 034 dan 113. Pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan analisis hidrologi yang kemudian didapatkan debit banjir rencana pada kala ulang 5 tahun. Kemudian dilakukan analisis hidrolika dengan tujuan untuk mendapatkan dimensi saluran dan debit kapasitas saluran. Adapun yang terlihat di depan ini yaitu diagram alir dari metodologi penelitian, dimulai dengan pengumpulan data curah hujan pada tahun 2011 sampai 2020, kemudian diakhiri dengan yang dapat dilihat di bawah ini. Hasil dan diskusi. Yang pertama yaitu curah hujan maksimum. Metode yang digunakan merupakan metode aljabar, dikarenakan
DTA hanya memasuki satu pos hujan, yaitu pH 0,35. Namun dikarenakan terdapat curah hujan yang melebihi 150 mm per jam, maka perhitungan aljabar dengan memakai data dari pos hujan terdekatnya, yakni pH 0,34 dan pH 113 pada tanggal, bulan, serta tahun yang sama. Berikut data yang diperoleh, yaitu pada tahun 2013 tanggal 30 Desember didapatkan hasil akhirnya yaitu 97,33. Kemudian pada tahun 2020 pada tanggal 11 Juli didapatkan hasil 58,33. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan pada 20 Desember 2013 didapatkan 97,33, kemudian pada 2020 didapatkan 58,33. Kemudian berikut tabel hasil curah hujan setelah curah hujan maksimum pada tahun 2013 dan 2020 didapatkan hasil perhitungan metode aljabar, di mana didapatkan data max dan Ximax, dapat dilihat di depan. Kemudian yang kedua yaitu analisis frekuensi. Dari data curah hujan maksimum yang sudah didapatkan, kemudian mencari analisis frekuensi berdasarkan curah hujan maksimum yang didapatkan dengan menggunakan metode distribusi log normal, Gumbel, dan log persentiga. Berikut merupakan hasil distribusi sebaran, yang mana hanya metode distribusi Gumbel dan log persentiga yang memenuhi syarat, sehingga dapat dilakukan uji kecocokan distribusi. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat di depan, yaitu Gumbel yang memenuhi yaitu 0,037 dan 2,659. Kemudian untuk log persentiganya yang memenuhi yaitu 0,229. Kemudian yang ketiga yaitu analisis kecocokan distribusi. Uji kecocokan distribusi terdiri dari dua, yaitu uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov. Nilai yang digunakan merupakan nilai distribusi Gumbel, dikarenakan nilai distribusi Gumbel lebih besar dibandingkan dengan nilai distribusi log persentiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu intensitas hujan. Untuk rumus intensitas hujan yaitu I sama dengan N24 dibagi 24, kemudian dikali dengan 24 per TC pangkat 2/3. Pada perhitungan intensitas hujan digunakan metode Monodrop untuk mencari intensitas curah hujannya. Didapatkan intensitas curah hujan pada DTA kanan 1 sebesar 189,13 mm per jam, serta pada DTA kiri 2 sebesar 93,55 mm per jam. Kemudian yang selanjutnya yaitu debit banjir rencana. Dengan rumus Q sama dengan 0,278 dikali C dikali I dikali A, di mana Q merupakan debit rencana, kemudian C merupakan koefisien aliran, kemudian I merupakan intensitas curah hujan, kemudian A adalah luas daerah permukaan. Pada perhitungan debit banjir rencana, Q menggunakan intensitas pada waktu 60 menit atau 1 jam. Pada debit banjir rencana, penggunaan koefisien pengaliran digabungkan berdasarkan penggunaan lahannya, maka koefisien gabungannya sebesar 0,696 mili kubik per second. Yang selanjutnya yaitu hidrolika. Berdasarkan analisis hidrolika, penampang saluran yang direncanakan adalah saluran berbentuk trapesium dengan koefisien Manning bata lapis mortar.
yaitu 0,015, kemudian dimensi lebar dasar yaitu 0,3 meter, kemudian kemiringan dinding saluran yaitu 0,5 meter, kemudian kedalaman air yaitu 0,9 meter, kemudian tinggi jagaan yaitu 0,2 meter, kemudian luas penampang basah yaitu 0,473 meter kubik meter persegi, kemudian jari-jari 0,204 meter, kemudian keliling basah penampang yaitu 2,312 meter, kemudian volume 3,033 meter per second, kemudian kedalaman hidraulik 0,394 meter, kemudian lebar puncak 1,200 meter, sehingga dari dimensi tersebut didapatkan dari kapasitas saluran sebesar 1,433 meter kubik per second dengan keterangan tidak banjir. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan peraturan Departemen Pekerjaan Umum, kecepatan izin maksimum sebesar 1,5 detik, sedangkan kecepatan aliran yang didapatkan sebesar 4,039 meter per second. Hal demikian bisa terjadi karena kecepatan aliran yang didapatkan melebihi kecepatan izin, maka diperlukan bangunan pemecah arus agar memiliki debit aliran yang stabil. Di sini untuk referensinya dapat dilihat sendiri. Kemudian mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.